DPP Partai Solidaritas Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian selamanya terhadap Sisviani Limardi. Cadas, puji PSI yang pecat kadernya di DPRD DKI, Fahri Hamzah Skakmat PKS, ditulis oleh Ferry Padli. Keputusan ini dibuat setelah melalui proses panjang berupa evaluasi dan penilaian berjenjang. Dan dari hasil evaluasi tersebut, Sisviani ternyata tidak sejalan dengan visi misi partai dan terbukti melanggar ADART partai, tepatnya Anggaran Rumah Tangga Pasal 5 tentang kewajiban anggota. Seperti sekarang, siapa yang mau bersama PKS? Siapa yang mau jadi kader kalau kayak begini? Saya ini ya, istilahnya ikut kaderisasi itu kan, sebelum ada partai pun saya udah ikut kaderisasi. Nggak pernah punya masalah sekalipun. Nggak pernah dihukum sekalipun. Saudara Sohibul Iman juga menandatangani pemecatan saya tanpa sekjen. Jadi dia adalah pengadu, dia juga yang membentuk ini penyelidik, penyidik, dan dia juga menjadi hakim, dan dia juga menandatangani pemecatan. Ini luar biasa ini. Orang yang nggak pernah salah seperti ini, tiba-tiba dicabut status. Meskipun tidak lolos ke parlemen karena tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold sebesar 4%, tapi Partai Solidaritas Indonesia, disingkat PSI, berhasil mengantarkan beberapa kadernya ke kursi di DPRD DKI. Berdasarkan laman DPRD DKI Jakarta, prof.go.id, tercatat perolehan kursi PSI di DPRD DKI sebanyak 8 kursi. Dengan demikian, partai yang mengambil target pemilih dari kalangan anak muda tersebut punya fraksi sendiri. Di DPRD DKI, kiprah PSI tidak bisa dipandang sebelah mata. Beberapa kadernya sangat vokal mengkritik kebijakan Anies yang memang terkadang agak nyeleneh. Seperti yang dilakukan oleh William Aditya Sarana, dulu yang membongkar skandal anggaran pembelian lem Aibon mencapai 82,2 miliar rupiah di Pemprov DKI. Nama kegiatannya adalah penyediaan biaya operasional pendidikan sekolah dasar itu. Kalau di level kegiatan tuh kita nggak ketahuan tuh dia beli apa. Nah pas dicek di level komponen, ternyata ada pembelian 82,8 miliar untuk lem Aibon. Hingga ia dilaporkan oleh Ketua LSM Maju Kotanya Bahagia, Sugianto, ke Badan Kehormatan DPRD DKI. Si Sugianto yang notabene pendukung Anies itu menuding William telah melanggar kode etik lantaran mengunggah rencana pembelian lem Aibon dengan anggaran yang sangat besar tersebut ke medsos. WKWKWK. Begitupun dengan soal rencana gelaran Formula E di DKI Jakarta yang digagas oleh Anies, PSI menolaknya dengan keras karena pembayaran komitmen fee DKI sangat jauh beda jumlahnya dengan komitmen fee di negara lain. Seperti kota Montreal, Kanada, hanya menyetor uang sebesar 18,7 miliar rupiah untuk menyelenggarakan balapan mobil listrik itu, sedangkan komitmen fee di DKI Jakarta mencapai 2,3 triliun rupiah. Cadas, jauh banget bedanya. KWKWK. Bahkan di sejumlah kota besar di negara bagian Amerika Serikat tidak dikenakan biaya komitmen fee dalam penyelenggaraan Formula E. Begitupun kota Roma, Italia, bebas biaya komitmen fee dalam penyelenggaraan Formula E hingga 2025 mendatang. Sehingga wajar bila kemudian PSI mempertanyakan kenapa Pemprov DKI malah mengeluarkan uang hingga triliunan rupiah tersebut. Keganjilan yang kami temui di mana Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan sudah menunjuk langsung PT Jakpro sebagai pelaksana kegiatan, tetapi anggarannya dibebankan oleh kepada Dinas Pemuda Olahraga. Ini sangat menyulitkan kami ketika kami melakukan kontrol. Lagi pula, uang 2,3 triliun itu uang rakyat, bukan dari kantong pribadi Anies. Mesti dipertanggungjawabkan dengan baik. Tapi dengan segala idealismenya itu, sekarang nama PSI tercoreng oleh salah seorang kadernya yang juga duduk di kursi DPRD DKI, Sisviani Limardi. Anggota Dewan yang juga duduk di Komisi D itu disebut melakukan sejumlah pelanggaran sehingga terpaksa dipecat. Pertama, ia disebut menggelembungkan dana reses. Kedua, ia tidak mematuhi instruksi PSI untuk memotong gaji guna membantu penanganan pandemi corona. Dan ketiga, ia tidak mematuhi instruksi PSI pasca melakukan pelanggaran lalu lintas Agustus 2021 lalu. DPP Partai Solidaritas Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian selamanya terhadap Sisviani Limardi dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia pada Sabtu 25 September 2021. Keputusan ini dibuat setelah melalui proses panjang berupa evaluasi dan penilaian berjenjang. Dan dari hasil evaluasi tersebut, Sisviani ternyata tidak sejalan dengan visi misi partai dan terbukti melanggar ADART partai.
Selanjutnya kami mengambil keputusan memberhentikan Sisviani Limardi dari keanggotaan partai. Langkah ini terpaksa kami lakukan dalam rangka menegakkan garis perjuangan partai. Sebenarnya menurut hemat penulis yang paling fatal sih penggelembungan dana reses itu. Jelas hal ini merusak citra PSI yang konon katanya anti korupsi. Nah, pemecatan terhadap Yani inilah yang kemudian dijadikan bahan oleh Fahri Hamzah untuk mengskakmat PKS. Melalui akun Twitternya @fahrihamzah, ex-wakil ketua DPR itu mengatakan, ini baru benar dipecat karena mencuri. Yang ada orang dipecat karena beda pendapat kali-kali. Orang-orang yang ngeritik pimpinan partai diterima lagi. Itu cara kita mengelola partai, manusiawi caranya. Ini enggak, orang tuh dipecat, kemudian nggak boleh dideketin, nggak diundang lagi, nggak dianggap ada lagi. Bahaya betul ini. Mentalitas seperti ini dipelihara gitu loh, di alam demokrasi. Seperti sekarang, siapa yang mau bersama PKS? Siapa yang mau jadi kader kalau kayak begini? Ya kan orang lama aja hilang, apalagi orang baru. Ditiup angin hilang loh. Sebagaimana kita ketahui bahwa si Fahri ini dulu merupakan kader PKS. Ia tercatat sebagai orangnya Anies mata. Nah, pasca Anies tidak lagi jadi presiden PKS, ia perlahan tapi pasti disingkirkan. Puncaknya, ia dipecat PKS melalui proses yang penuh rekayasa. Awalnya Fahri diminta mundur dari jabatannya di PKS, namun ia menolak. Kemudian ia dipanggil oleh BPDO, yang mana syarat supaya dipanggil oleh BPDO ini harus dilaporkan terlebih dahulu. Sementara Fahri tidak pernah mendapatkan jawaban dari PKS terkait siapa yang melaporkannya tersebut. Fahri juga dituduh telah membangkang dan makar secara masif oleh PKS. Tapi, ketika ditanya apa bentuk real dari kesalahannya tersebut, ada kader PKS yang mengatakan ia sebenarnya tidak salah apa-apa. Hingga ia benar-benar disingkirkan dari partai dakwah itu. Saudara Sohibul Iman juga menandatangani pemecatan saya tanpa sekjen. Jadi dia adalah pengadu, dia juga yang membentuk ini penyelidik, penyidik, dan dia juga menjadi hakim, dan dia juga menandatangani pemecatan. Ini luar biasa ini. Padahal jelas dalam ADART partai juga tidak boleh merangkap jabatan. Jadi, ya kalau kita bicara hukum positif, jelaslah ini adalah yang disebut dengan peradilan sesat. Tidak berhenti sampai di situ, PKS juga memecatnya dari kursi wakil ketua DPR. Kala itu, PKS telah menyiapkan Ledia Hanifah Amalia sebagai pengganti politisi yang turut membidani kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI tersebut. Tapi ini juga yang menunjukkan bahwa si Fahri ini merupakan orang kuat sampai masa jabatannya selesai di DPR, posisinya sebagai wakil ketua tidak tergantikan. Yang ada justru PKS yang jadi bulan-bulanan dia. Kala itu partai tersebut digugat oleh Fahri Hamzah terkait pemecatan dirinya dan tuntutannya dikabulkan oleh majelis hakim. Hingga PKS harus membayar ganti rugi sebesar 3 miliar rupiah. Cadas, hahaha. Pertanyaannya, lebih karena mana partai yang memecat kader karena korupsi atau PSI, atau partai yang memecat kader karena beda pandangan, atau PKS yang berlindung di balik kata dakwah? Silakan pembaca Siward yang menilai sendiri. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.